Indonesia. Saudara-saudara, ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah, ya kan? Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka itu. Ya. Kesulitan, kekurangan kita akui, kita atasi bersama. Koreksi, kita koreksi. Tapi bangsa yang besar janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin, caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Saudara-saudara sekalian, rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Saudara-saudara, kritik dengan baik, koreksi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dan akan terbukti tidak lama, pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Dan kita tadi saya katakan kita berani koreksi diri. Saya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyontohkan diri beliau. Kanjeng Nabi itu sampean nggak kenal Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu jangankan mau bicara, nggak bicara itu sudah mengajak. Nggak bicara itu mengajak Kanjeng Nabi itu, menarik. Orang selalu ingin dekat dengan beliau. Itu saja tidak bisa mengislamkan Abu Lahab. Kanjeng Nabi yang begitu indah wajahnya, begitu indah perkataannya, begitu fasih pengendikannya semuanya, itu tidak bisa mengimankan Abu Lahab. Kok sekarang malah kamu ajak dengan membentak-bentak, dengan menjahanam-jahanamkan, meneraka-nerakakan, menista-nistakan, membid'ah-bid'ahkan, tambah lari. Orang sekarang lari. Ini orang NU harus bangkit ini. Orang NU jangan tidur aja. Harus bangkit. Jangan biarkan Islam dirusak sama orang Islam bodoh-bodoh itu. Dirusak, cemar kita, malu kita. Dulu semua orang menghargai Islam karena kiai-kiai kita memang menampilkan Islam dengan tampilan yang indah. Kiai-kiai tidak ngomong saja, bahkan ada kiai yang tidak ngomong tapi perilakunya yang ngomong. Kiai-kiai pesantren dulu punya kasih sayang kepada umat. Itu tadi saya katakan yanzuruna ilal ummah bi ainir rahmah. Karena kasih sayangnya kepada umat, tidak tahannya melihat umatnya itu kesasar-sasar, beliau itu membantu mereka membacakan Al-Quran, memahami Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran supaya terlihat oleh umatnya yang awam yang tidak baca Quran ini. Oh begitu itu Quran ini. Maka ini sekarang saya anjurkan kepada kiai-kiai NU itu yang baca Quran, tolonglah yang tidak sempat baca Quran itu biar belajar perilaku Quran dari Anda sekalian. Yang ngerti Quran, yang kenal Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, perlihatkanlah perilakunya Rasulullah.
Jangan mulutnya saja indah-indah menyebutkan Kanjeng Rasul, tapi kelakuannya seperti Abu Jahal. Ini malah membingungkan orang ini. Mulutnya kok seperti Kanjeng Nabi, perilakunya kok seperti Abu Jahal. Dan bingung orang. Kalau tidak ya diam saja. Itu ngaco itu. Gurur karena banyak followernya. Karena banyak yang ikut, dia merasa benar. Itu salah. Benar dan salah itu bukan karena banyaknya pengikut, tapi nalar atau tidak. Kang kula hormati pun sawise beriman, sawise pinter doktor insinyur SHMA lan beriman rajin yang masjid, umroh setiap tahun, haji ping 14, traweh wekel wis lah, ngaji Quran yo rajin. Satu lagi belum cukup itu, satu lagi hatinya mulia, akhlaknya mulia, jiwanya bersih. Ini ono wong pinter, misalkan ning Batam ono insinyur pinter, ya sholat, ya umroh, ya haji, tapi saben dino ngadu domba, saben dino hasud, dengki, ngadu domba, suudzon, takabur, sombong. Seneng boten sampean? Seneng boten wong kaya ngono kuwi? Sholat, orangnya sholat, rajin sholat orangnya, dan beriman dan berilmu pinter, tapi saben dino mecah belah, bikin pecah masyarakat, bikin kisruh. Seneng boten niku? Mati wae wong kaya ngono, wis mati wae. Ora usah urip meneh wong kaya ngono iki. Kita tidak membutuhkan orang jahat. Kita butuh orang yang bermoral. Negara ini bisa bangkrut, dudu tukang becak, dudu tukang sampah yang membangkrutkan ekonomi Indonesia ini. Siapa? Orang yang akhlaknya bejat. Orang akhlaknya apa sampean sing rusak Indonesia ini? Tukang beca, tukang bakso lah, es krim, apalagi tambal ban, potongan ini. Apa iki sing bangkrutkan ekonomi Indonesia? Sampean? Potongan sampean tukang bakso, tukang serabi, Yang merusak, membangkrutkan ekonomi Indonesia adalah orang-orang yang tidak berakhlak, tidak bertanggung jawab, tidak berakhlakul karimah, hatinya kotor, rakus. Indonesia nih Pak, Indonesia Mas, sangat subur, sangat kaya raya. Opo wae ono, emas ono, berlian ono, batu bara, gas, minyak, mangan, titanium, uranium, ono kabeh. Pohon semuanya ada kecuali korma. Nek ono ora woh, nek woh ora manis. Binatang semua ada kecuali onta, ono nang kebun binatang jadi tontonan. Hadirin, Indonesia ini cukup untuk mensejahterakan rakyat 250 juta. Cukup betul? Cukup, sebenarnya cukup. Allah nyediani wis. Cukup nggo uripe rezekinya orang 250 juta. Tapi Indonesia yang kaya ini, Indonesia yang sangat kaya ini, ora cukup kanggo wong siji sing rakus. Wong siji wae siji tok lho, tapi rakus, tamak, ijo nang dunia. Orang merasa puas, cukup dereng Indonesia ini. Durung. Karena memang manuskrip itu manuskrip palsu. Faqih Muqaddam tidak pernah bertemu dengan Ali bin Jadid. Ali bin Jadid tidak pernah punya murid namanya Faqih Muqaddam. Lihat di dalam kitab As-Suluk. Faqih Muqaddam siapa Ali bin Jadid disebutkan siapa guru-gurunya. Di As-Suluk 732 sudah ada. Muridnya siapa-siapa sudah ada semua. Mertuanya saja Semudafi dicatat. Adiknya Abdul Malik dicatat. Tetapi seorang murid bernama Faqih Muqaddam tidak pernah dicatat. Lalu bagaimana seorang yang tidak pernah dicatat sebagai murid Ali bin Jadid, tiba-tiba dia punya sanad yang katanya mendapatkan sebuah hadis daripada Ali bin Jadid? Siapa ini yang bikin manuskrip ini? Apakah Mas Rumel atau orang lain yang membuat, kemudian Mas Rumel mengambil dari orang lain itu?
Sebenarnya saya sudah mempunyai tuduhan karena apa? Tulisan yang tertera itu mirip dengan tulisan seseorang di masa lalu di tahun 1960-an yang saya mempunyai manuskripnya juga. Cara menulis alifnya mirip, cara menulis lam alifnya juga mirip. Tetapi kita tidak boleh mendahului untuk menuduh. Hanya berdasarkan kecocokan, berdasarkan kemiripan, jawabannya sudah ada di saya. Tetapi kita tunggu Mas Rumel untuk menjawab. Dari mana dia mendapatkan manuskrip Baqi Muqaddam yang katanya mempunyai sanad hadis kepada Ali bin Jadid. Manuskripnya disebut manuskrip tinta biru, kertas garis-garis. Kemudian ada beberapa hal lagi. Nasab Alawi informasinya tertib, kata Mas Rumel nih. Ketika masing-masing dicari, ternyata masing-masing tabaqat itu gak ada yang bertentangan. Mas Rumel nyarinya di mana? Kata Nasab Alawi kan Ubed anaknya Ahmad. Coba nemu dari mana itu? Kan bertentangan. Klaimnya Ubed anaknya Ahmad bin Isa, tetapi kok ternyata tidak ditemukan datanya. Itu berarti ta'arud. Dari mana Mas Rumel bisa mengatakan bahwa Nasab Alawi informasinya tertib? Ketika masing-masing dicari, ternyata masing-masing tabaqat gak ada yang bertentangan. Ini dari mana cara berpikirnya? Lah sudah jelas ketika kita melihat, kita mencari Ubed, benarkah dia sebagai anak Ahmad? Tidak ada kitabnya. Benarkah Ubed punya anak Alwi? Enggak ada kitabnya di abad ke-4 sampai abad 9. Ketika kita mencari Alwi punya anak Muhammad, enggak ada. Muhammad punya anak Alwi, enggak ada. Ali punya anak Ali, enggak ada. Ali punya anak Sohib Mirbat, tidak ada. Kita cari Sohib Mirbat di Difar, tidak ada. Kita cari Sohib Mirbat di Tarim, tidak ada. Kita cari Baqi Muqaddam di Tarim, tidak ada. Kita cari Baqi Muqaddam di kitab ulama, tidak ada. Lalu maksud Mas Rumel sangat rapi, kemudian apabila diverifikasi ada itu dilihat dari mananya. Nah, ini perlu dijawab oleh Mas Rumel. Kemudian mengenai Al-Khatib. Al-Khatib menulis kitab Iqdul Barahin. Iqdul Barahin apa ini? Sebelum dia menulis kitab Al-Jawhar Safar. Mas Rumel, saya sering sampaikan bahwa Abdurrahman Khatib ini sosok yang bermasalah. Sosok yang problematis. Kenapa? Karena ulama-ulama tabaqat, ulama-ulama biografi para ulama menyebutkan dia itu wafatnya 724 Hijriah. Lihat kitab Mu'jamul Mu'allifin, juz 5 halaman 185. Lihat kitab Hadiyatul Arifin, juz 1 halaman 526. Kitabnya jelas bisa diakses. Seorang yang bernama Abdurrahman Al-Khatib yang memiliki kitab Al-Jawharus Safar itu wafatnya 724. Bagaimana orang yang wafat 724 Hijriah dia bisa menulis seorang yang hidup hidup di abad ke-8 seperti yang hidup di abad 9 seperti Abdurrahman As-Sigab, seperti Al-Idrus. Bagaimana orang yang sudah meninggal di dalam kitabnya ada nama-nama Balawi. Kalau kita mau konsisten bahwa Abdurrahman ini memiliki kitab Al-Jawharus Safar. Di dalam tradisi Balawi, katanya Al-Jawharus Safar, pengarangnya namanya Abdurrahman Khatib, meninggalnya 855. Ulama mana saya tanya yang pernah menuliskan seorang yang bernama Abdurrahman Al-Khatib yang punya kitab Al-Jawharus Safar meninggal 855. Tidak ada. Inilah yang saya katakan, kenapa saya selalu mengatakan tuduhannya kepada Ali As-Sakran. Karena kitabnya sudah jelas, kemudian apa titik mangsanya jelas, wafatnya 895, kitabnya sudah dicetak, muntasir fi anha'il alam, kita bisa akses bersama. Maka
ujung tuduhan itu kepada sesuatu yang bisa diakses bersama. Kalau Al-Jawhar Safaf nggak ada yang bisa mengakses. Orang Kediriannya saja kitab Al-Jawhar Safaf itu tidak jelas. Pengarangnya saja tidak jelas. Maka sesuatu yang tidak jelas, Mas Rumel, kita abaikan. Andai pun betul dia itu 855 wafatnya, dia itu muridnya Abdurrahman Segaf. Kalau murid Abdurrahman Segaf, juga muridnya Hasan Mu'allim Jamalulail, berarti dia ini ada subjektivitas dengan nasab Balawi. Maka walaupun dia bukan Balawi, ini kita masukkan satu genre, dia sebagai naskah internal yang tidak bisa menguatkan nasab Balawi dan tidak bisa disebut sebagai naskah eksternal. Bisalah disebut semi internal atau juga semi eksternal. Nah, sesuatu yang 50-50 begini, Kediriannya saja tidak jelas. Naskahnya aja baru 40 tahun. Kemudian pengarangnya aja tidak jelas. Ulama mengenalnya dia wafat 724 Hijriah. Tapi kenapa di dalam naskah Balawi disebut 855? Ini dulu diselesaikan, baru kita bisa jadikan Al-Jawhar Safaf sebagai teman setia dari Al-Burqatul Musiqah. Nanti kita bisa katakan Dwi Tunggal naskah Balawi, Al-Jawhar Safaf dan Al-Burqatul Musiqah. Tapi sampai saat ini Mas Rumel, kita harus konsisten. Di dalam beristidlal, sesuatu dalil itu harus nyata. Dalilnya harus ada bukti materialnya, dalilnya harus jelas. Kalau Al-Jawhar Safaf tidak jelas. Nah, inilah yang terakhir yang dapat disampaikan oleh Mas Rumel Abbas, Kang Rifki. Jadi hanya berdasarkan satu naskah atau manuskrip tinta biru, yang kedua kembali ke Jawhar Safaf di abad 9. Dan itu pun belum jelas. Hal-hal yang sangat dinantikan oleh para mukibbin, adanya manuskrip di abad 4, 5, 6, 7, 8 itu jauh panggang daripada api. Dan inilah hakikat dari nasab Balawi. Secara metode ilmu nasab tidak bisa diterapkan karena dia tidak bisa diisbat dengan kitab, karena tidak ada kitab yang menerangkan tentang nasabnya selama 550 tahun. Dilihat dari teori penetapan nasab dengan suhra istifadah mempunyai syarat, dia tidak boleh ada mu'arid, dia tidak boleh ada penentang, sedangkan nasab Balawi ditentang oleh As-Syajarah Al-Mubarakah. Dengan teori metode nasab syahadah tidak bisa, karena metodologi isbat nasab dengan syahadah untuk orang yang hari ini ada, bukan untuk Ubaid yang ada 1000 tahun yang lalu. Begitu pula dengan metode ikrar. Maka seluruh metodologi di dalam bagaimana cara menetapkan nasab tidak bisa mengisbat Balawi. Kemudian manuskrip sama sekali tidak bisa berikan oleh Mas Rumel atau yang lainnya. Secara DNA, platnya G. Sudah jelas menurut para peneliti sampai hari ini bahwa plat G itu bukanlah keturunan orang Arab. Kalau orang Arab keturunannya harus plat J1. Ya demikian. Ini beneran. Kalau saya mah tidak yakin kalau mereka akan legowo ya. Sebab legowo itu membutuhkan kekosongan hati, membutuhkan kebesaran jiwa. Sampai hari ini saya tidak melihat rata-rata para habaib itu orang yang legowo, tidak melihat saya. Karena apa? Mungkin bisa jadi mereka sudah terlalu lama dinenabubukkan dengan kenangan-kenangan indah masa lalu. Karena dari tadinya yang dibangun adalah tentang kita ini adalah dzurriyyah Nabi. Sehingga setiap berbicara Ahlul Bait merasa dirinya adalah orang yang paling dzurriyyahnya. Kan begitu. Betul tidak? Apa yang terjadi kemudian? Memanfaatkan agama untuk kepentingan-kepentingan mereka. Yang saya khawatirkan justru terjadi pencucian otak kepada orang-orang yang kosong model kita begini nih. Dengan menggunakan
doktrin-doktrin atau pembelokan-pembelokan hadis yang berkaitan tentang dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang dibangun narasinya? Yang dibangun narasinya itu begini nih. Barang siapa meragukan tentang dzurriyyah Nabi, tidak percaya, memutuskan, maka dia tidak percaya adanya aulia Allah, yaitu para wali-wali Allah, yaitu para kekasih-kekasihnya Allah. Nah, barang siapa tidak percaya kepada aulinya Allah, maka dia tidak percaya kepada kebesarannya Allah. Atau bahasa yang sejenis lah ya, barang siapa tidak percaya kebesaran Allah, maka dia berarti menolak, berarti dia bermusuhan atau memusuhi Allah. Barang siapa memusuhi Allah, maka dia seolah-olah mengajak perang. Wah, yang diajak perang Allah lagi. Begini nih yang saya khawatirkan. Apa yang terjadi? Ya kelepek-kelepek. Orang-orang kosong model kita zaman dahulu kan kalau sudah di waktu begini kan kelepek-kelepek. Sudah tidak bisa bergerak dan berkutik. Apa yang terjadi kemudian? Kita anggap sebesar apapun kesalahan oknum-oknum habaib itu, kita anggap seperti dimaksum oleh Allah. Padahal tidak ada yang dimaksum kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sampai hari ini terjadi adalah kemudian timbullah perilaku kesemena-menaan dari para oknum-oknum habaib. Kan begitu. Dan yang paling tidak mengenakan adalah ketika mereka menggunakan narasi dan doktrin-doktrin seperti begini. Dari zaman dahulu, para alim, para ulama, guru-guru kita, dari mulai Mbah Syekh Nawawi Banten, kan begitu biasanya. Dari Hadratus Syekh Mbah Khalil Mangkalan, dari Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, dari Hadratus Syekh Mbah Mun Sarang, kan biasanya begitu yang dipakai, yang digunakan nama-nama kebesaran guru-guru kita, yang kalau kita mendengarnya sudah kelepek-kelepek kita. Tidak ada mereka yang berani untuk mengoreksi nasab para habaib. Ini orang baru kemarin baru punya kitab 1, 2, 3 sudah berani mengoreksi nasab habaib. Kata-kata itu didengar oleh orang-orang yang polos model kita. Apa yang terjadi adalah suudzon, prasangka buruk, seolah-olah kiai-kiai yang meragukan nasab mereka adalah kiai-kiai yang suul adab kepada guru-gurunya. Betul tidak? Padahal kalau kita mau jujur, saudaraku yang baik, saudaraku yang budiman dimanapun berada, zaman dahulu dan sekarang itu kenyataannya beda. Dulu saya temui zaman saya masih kecil ya, kalau ketemu habaib itu bawaannya adem, ayem, tentrem, enak, alim, nasihatnya itu mencerahkan. Dulu ada habaib yang di daerah kita itu, namanya Syekh Hamzah Asy'ath. Itu beliau saja saking tawadhu'nya kepada kiai-kiai yang ada di daerah, ada di kampung saat itu, nggak berani mendirikan pesantren. Yang beliau dirikan itu masjid untuk berkumpulnya para jamaah untuk sholat bersama. Bukan apa-apa, bukan karena beliau tidak punya ilmu, alim, beliau ini hafidz Quran, tapi karena tawadhu. Susah dibayangkan lah bahasanya lah, kepada para kiai, para alim, para ulama di kampung setempat. Apa yang terjadi? Para kiai, para alim, para ulama di kampung atau di daerah dimanapun berada itu, mereka itu punya prinsip. Ketawadhuan itu menjadikan hati kita meleleh dan harus dibahas dengan ketawadhuan yang sama, sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk memungkiri, mengingkari tentang nasab mereka. Ditambah lagi dengan sukhrah wal ifadhah, mereka sudah meyakini masyhurnya, mereka sudah berhusnudzon masyhurnya mereka itu adalah orang-orang yang alim, yang tawadhu, adalah
pantas sebagai dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang sekarang terjadi kan beda. Mengaku dzurriyyah Nabi, congkaknya melebihi kecongkaan yang paling congkak. Akhlaknya tidak terjaga, lisannya menyakitkan hati, tutur katanya memprovokasi. Tidak enak diomongin lah. Kan semua bisa melihat sendiri itu yang ada di YouTube. Apa yang kemudian terjadi? Ulama-ulama kiwari, ulama-ulama zaman sekarang kan bertanya-tanya, apa benar sih orang model begini ini dzurriyyah Nabi? Ditambah lagi dengan masalah pernasaban itu sudah ada sejak dari zaman bahula. Sudah ratusan tahun bahkan ribuan tahun yang lalu. Akhirnya para ulama-ulama yang punya keberanian dan alim alama punya ilmu inilah mereka membuka kembali kitab nasab dan benar ditemukan bahwasanya dzurriyyah Sayyid Ahmad bin Isa tidak ada ditemukan di kitab-kitab yang tahunnya mendekati tahun saat itu. Adanya seorang putra beliau yang disebut sebagai Ubadillah atau disebut sebagai Abdullah. Itu kan diselidiki, dikaji ulang. Akhirnya saya menamakan itulah yang disebut dengan khasanah ilmu. Timbullah keputusan sekarang, sebagian menganggap rungkat, munqati', tidak tersambung, tidak ada, diada-adakan. Bahkan dalam beberapa kitab itu tersambung melalui mimpi yang seperti pernah saya sampaikan dulu. Beda zaman. Dan itu biarkan saja sebagai hasanah ilmu pengetahuan. Maka yang lebih bagus adalah jika memang ada orang yang merasa dirugikan atas kajian-kajian yang ada, anggap saja kajian Kiai Imaduddin, maka mestinya dia sanggah dengan ilmu, atau kalau tidak ya sudah saja laporkan Kiai Imaduddin ke kantor polisi. Itu yang saya tunggu-tunggu dari dulu. Makanya maaf ya, kemarin itu ketika ada surat somasi ya, saya pernah dengar katanya ada orang yang aktivis nasab yang disomasi itu, saya senangnya minta ampun itu. Sampai teman saya mau syukuran, mau nyembelih mentok itu. Ya karena memang permasalahan ini harus diselesaikan kedua tempat. Satu di pengadilan, dan itu pintu masuknya saya anggap dari somasi tadi. Tapi hanya kuciwa, kecoa. Apa kecoanya? Ternyata somasinya itu adalah hoak. Tanda tangannya katanya dipalsukan dan lain sebagainya. Masya Allah, kecewa deh. Tapi kami dengar katanya ada laporan dari sebagian dzurriyyah Wali Songo terhadap oknum habaib atas penyebaran fitnah atau hoak, nggak tahu, yang katanya laporannya sudah masuk ke kantor polisi. Ya mudah-mudahan saja pintu masuk ini bisa menjadi pembuktian diterima oleh semua pihak. Benar enggak kesahihan, kebenaran tentang tersambungnya Ba'alawi sampai ke Kanjeng Rasulullah SAW. Karena itu satu-satunya itu bisa meredakan hal ini. Atau yang kedua adalah keterlibatan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jadikan ini bahan kajian Bahthul Matsail, undang para alim, para ulama yang ahli nasab, ahli sejarah, bil khusus tarikh Islam, lalu adakan kajian di situ. Kemudian fatwakan hasilnya. Itu salah satunya. Kenapa mesti NU, Gus? Ya dalam hal ini memang yang sangat banyak dilibatkan adalah warga NU. Baik NU secara struktural ataupun warga NU secara kultural. Kalau selain NU tidak banyak dilibatkan yang heboh masalah nasab habaib ini. Betul tidak? Alhamdulillah. Saya teruskan ya. Sehingga atas dasar ketawaduan itulah mereka ya tidak mungkin mengungkit-ungkit nasab orang-orang yang baik, orang-orang yang tawadhu. Karena tadi dasarnya adalah husnudzan, syuhrah wal iftifadah.
Jadi zamannya sekarang sudah beda. Makanya sering saya katakan, tulis ya dengan tinta yang sangat tebal, biarkanlah kebenaran itu menemui jalannya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kenapa sih timbul permasalahan ini? Ya tadi ya, dipicu dari akhlak-akhlak yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, ya oknum saja ya, tetapi tidak mencerminkan tentang datuk dan leluhur-leluhur akhlaknya yang mulia. Ditambah lagi dengan saya dengar informasi ada seorang oknum habaib yang menikah cukup dengan menggunakan telepon. Masya Allah. Dan banyak hal kadang-kadang ini kalau kita dengar menyakitkan hati. Jadi kita umat Islam yang tersakiti karenanya, seolah-olah agama itu dilecehkan kan kalau sudah begini. Dan yakin saya, kalau seandainya guru-guru kita melihat kenyataan hari ini pun, mereka juga tidak akan diem, enggak. Saya yakin itu. Saya yakin. Mereka pun nangis di alam barzahnya sana. Mereka pun nangis di alam arwahnya sana. Melihat kenyataan hari ini yang begitu rapuh orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, tapi justru akhlaknya mengkotori, menodai akhlaknya, akhlak yang tidak terpuji, yang dipertontonkan oleh mereka kepada seluruh umat, yang diunggah dari beberapa channel-channel YouTube, dan itu memalukan. Memalukan. Saya kalau sudah ngomong seperti begini mau menangis sebetulnya. Nah, saudaraku yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bersyukur kepada Allah, akhirnya Allah membuka jalan kepada kita semua, bil khusus melalui lisan, melalui ilmunya Kiai Imaduddin, untuk berani menyelidiki, mempertegas, menanyakan kesahihan nasab mereka sampai kepada Rasulullah SAW, biar dunia tahu benar nggak orang-orang yang akhlaknya tercela ini pantas sebagai dzurriyyah Nabi, supaya mereka tidak menodai Rasulullah Muhammad SAW yang tentunya pasti melecehkan dan menodai agama. Bisa dipahami ya? Sehingga kalau sudah mengadakan kajian dengan tiga, saya lihat nih ada tiga kajian yang utama. Satu dari ilmu nasab, ilmu sejarah, dan yang ketiga dari ilmu DNA. Lah kok yang begini-begini ini ada orang nyeletuk, udah kita mubahalah. Ini orang makan kecubung dari mana ini? Ini orang kesambet dari mana ini? Mereka tidak faham tentang kaidah-kaidah dan dasar-dasar mubahalah, ujuk-ujuk mengajak mubahalah. Akang, Ujang, ini bukan masalah mubahalah, ini masalah ilmu, bukan fitnah. Jika memang ada yang merasa dirugikan, tidak terima, maka dua hal tadi lakukan. Satu, laporkan Kiai Imad kepada polisi. Atau yang kedua, minta supaya orang-orang yang dirugikan ini membuktikan kebenarannya, membantah apa yang dilakukan oleh Kiai Imad, baik di forum-forum resmi ataupun di tempat-tempat lain. Tetapi jangan provokasi, jangan kira-kira mencuci otak orang sehingga timbul kalimatnya adalah kalimat mereka memfitnah, mereka memecah belah umat. Justru yang memecah belah umat adalah mereka yang ketika dikritisi, diragukan kebenarannya, mereka diam saja. Kenapa yang dimaksud dengan diam aja? Kan ini jelas sasarannya adalah Rabithah Alawiyah sebagai organisasi para habaib dzurriyyah Ba'alawi yang ada di Indonesia. Mestinya RA yang harus menginisiasi ketemu dengan Kiai Imad, sebab hakul yakin yang paling dirugikan di sini adalah RA, bukan pribadi-pribadi, apalagi ini para muhibin. Nah, saudaraku yang baik, kami tidak akan memperpanjang cerita ini, karena sebetulnya kami hadir silaturahim hari ini bukan ingin membahas itu.
Kami hanya ingin membahas tentang beberapa poin yang kami tulis, yang intinya adalah sebagai hamba-hamba Allah yang masih memiliki kultur adat ketimuran, sehingga masih memiliki rasa, agama, dan tabiat serta budaya-budaya mulia. Sebagian dari saudara-saudara kami menyebut dengan belak-belakan bahwasanya nasab Ba'alawi munqati', rungkat, putus. Akan tetapi kami tetap menyatakan atas dasar keputusan bersama dari Kutraswala Pertemuan Benda Kerep bahwasanya nasab Ba'alawi sampai hari ini masih tetap mukhtalafun fih, dengan catatan sebagai berikut. Tolong diperhatikan nggih, nyuwun sewu. 1. Sambil menunggu musyawarah lanjutan dari episode berikutnya pertemuan di Benda Kerep yang sudah berjalan beberapa waktu lalu. Kenapa kami tidak sebutkan pertemuan Banten kemarin? Sebab pertemuan Banten ini kami rasa hambar. Hambar itu tidak memutuskan apa-apa, yang kami anggap penting tidak sebagaimana cerminan dari judul acaranya. Maka nyun sewu, kami tidak mempertimbangkan keputusan yang ada di Banten. Nyun sewu nggih, Gus, dan juga seluruh saudara-saudaraku yang ada di sana. Bahwasanya apa yang nanti diputuskan dalam pertemuan berikutnya yang wajib dihadiri minimal 50% dari seluruh peserta yang hadir di Benda Kerep, itulah nanti yang akan kami taati keputusannya. Apakah keputusannya adalah munqati', rungkat, atau tetap mukhtalafun fih? Kumaha engkewe lah, cek orang Sunda banyak. Musarawana kita aja tuh ya. Oke, ngantosan waktuna, oke, pamiaya pemberitahuan deknya, kalau mainnya. Catatan yang kedua, nyun sewu, ini penting diperhatikan. Meminta kepada Robitoh Alawiyah. Jadi isinya ini meminta sajalah ya. Kalau warning mah, terlalu tinggi bahasanya. Apalagi ancaman, apalagi peringatan, enggak lah. Ini meminta. Lamun cek bahasa nama memohon begitunya, meminta kepada RA Robitoh Alawiyah dalam tanda kurung agar 1. Menertibkan seluruh anggotanya atau siapa saja yang berafiliasi dengannya, baik perorangan ataupun lembaga, baik muhibin atau simpatisannya, supaya tertib dimanapun berada, tidak provokatif dan tidak mengadu domba antara Duriyah Wali Songo dengan para habaib. Di sini kami sebut Habib ya, atau disebut habaib sebab kami yakini mereka ini duriyah dari Yaman. Paham ya maksudnya? Alhamdulillah. Dengan tidak mempersekusi, dengan tidak mengintimidasi. Nah, contoh intimidasi itu ya seperti yang kemarin ya, dilakukan ada ulama yang kebetulan beliau sudah Wali Songo dan aktif nasab. Kemudian ada oknum yang menolak. Nah, ini bagian daripada intimidasi itu. Tidak dijelaskan di sini. Kita ulangi lagi. Tidak mempersekusi, tidak mengintimidasi siapapun terhadap para kiai yang
kontra Ba'alawi sebagai duriyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, memberikan pendidikan akhlak, nyun sewu nggih, memberikan pendidikan moral kepada para oknum Ba'alawi yang lisannya tidak terjaga, akhlaknya tidak terjaga, tutur katanya menyakitkan, meresahkan, merendahkan para kiai dan masyarakat pribumi. Nyun sewu, tolong diperhatikan nggih. Kami berharap catatan-catatan ini sampai kepada beliau ya, yang kita maksud tentunya. Yang keempat, meminta dengan hormat kepada Rabithah Alawiyah agar melakukan seleksi, ya mungkin semacam screening ya, kepada para oknum-oknum habaib yang hendak beraktivitas di dalam dunia dakwah dan ceramah atas ilmunya, untuk dikoreksi, diperbaiki ulang, agar kajian-kajian di dalam dakwah dan ceramahnya bisa berbobot dan tidak bercerita tentang halu dan doktrin-doktrin yang menjauhkan umat dari akidah. Yang kelima, menghentikan memutarbalikkan sejarah bangsa hingga pendustaan terhadap makam-makam keramat yang ada. Yang keenam, membantu menciptakan perdamaian, kedamaian, ketentraman, dan kenyamanan di bumi pertiwi ini, yakni NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam segala tindak tanduk dan segala upaya. Mohon kepada RA agar ini diperhatikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kami sangat berharap semoga momentum Rabiul Awal ini bisa menjadi momentum perbaikan diri bagi semuanya. Sebab, dan saya jika apa yang kami sampaikan ini tidak diperhatikan, maka dengan segala hormat dan sangat menyesal, kami dengan atau tanpa musyawarah berikutnya dari kelanjutan musyawarah Kutraswala Bedakrep, status mukhtalafun fih atas nasab Ba'alawi sampai kepada Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan kami tinjau ulang kembali dengan mempertimbangkan 3 hal yang seperti Kiai Imaduddin sampaikan, yaitu dasar dari kitab nasab, sejarah, dan DNA. Demikian kami sampaikan. Mohon maaf kalau muhibbin masih mencintai habaib yang jelas estafet Belanda, goblok. Tidak bisa membaca kenapa ada IKN. Harus bersih mindset kita, betul-betul Indonesia ya'lu wa la yula'aleh. Indonesia punya harga diri. Indonesia harus tertinggi, teratas, dan tidak boleh teratasi. Tidak bisa didikte oleh siapapun. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Kalau masih mereka oknum yang belum bisa menyadari bahwa nasabnya palsu, masih ales ini dan itu, berarti dia masih estafet dengan gigih melanjutkan Belanda penjajah. Bahaya. Ini anak bangsa harus kasih paham. Bahaya.
Indonesia tidak goblok. Kenapa berani melangkah hancurkan nasabah ahli palsu sesuai data manuskrip dan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Pak Imron yang harus kita sampaikan setiap hari. Walaupun ini sudah 99 berhasil, betul nggak? Tinggal 1% sisa-sisa Muhibin, betul nggak? Muhibin, kita tidak benci, justru